Renungan malam dalam ibadah keluarga. Keluargaku terkasih, kembali kita duduk bersama dan mengambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah keluarga. Kita beribadah untuk terus memuliakan nama Tuhan dari dalam rumah ini. Kita berdoa bagi semua orang yang sedang berbeban berat saat ini. Kiranya Allah yang sudah terlebih dahulu menderita itu tetap mau menderita bersama dengan penderitaan orang-orang yang sedang berbeban berat saat ini, dan menuntun tiap orang yang menderita dengan sikap hidup rendah hati. Kita berdoa bagi semua orang yang sedang tidak merasa berbeban berat, bahkan mungkin berada dalam kecukupan dan kelimpahan harta. Kiranya Allah yang menderita senantiasa tetap menjadi pesona hidup mereka, sehingga penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus terpancar dalam kerendahan hati setiap hari. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Keluargaku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar kata empati. Empati adalah sebuah keadaan di mana kita dapat merasakan perasaan orang lain atau merasakan keadaan yang sedang dialami oleh orang lain. Misalnya saja, ketika kita melihat orang yang sedang menderita sakit, atau melihat orang yang sedang menangis sedih. Empati membuat kita juga turut merasakan sakit yang dirasakan oleh orang tersebut. Empati membuat kita juga bisa merasakan kesedihan orang yang sedang menangis. Rasa empati biasanya muncul salah satunya karena kita pernah mengalami hal yang sama di masa lalu. Membaca pembacaan Alkitab kita pada malam ini, kita diperlihatkan dua kepribadian Yesus yang digambarkan dengan unik. Keunikan pertama, Yesus digambarkan seperti imam besar agung. Imam besar agung ini, keagungannya melintasi semua langit. Imam besar adalah pemimpin umat Yahudi dalam peribadahan. Sudah pasti, secara hierarki, imam besar adalah jabatan yang tertinggi di Bait Allah, karena dia adalah satu-satunya yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ditambah lagi, dalam pembacaan Alkitab kita diikuti dengan kata agung.
keagungannya yang melintasi langit. Langit adalah sebuah gambaran tempat yang tinggi yang tidak terjangkau manusia. Maka gambaran imam besar agung yang melintasi langit artinya kekuasaan Yesus melintasi yang tinggi ke tempat yang tidak terjangkau manusia. Keunikan kedua, Yesus digambarkan sebagai pribadi yang turut merasakan kelemahan manusia. Yesus berempati. Tidak hanya digambarkan tinggi dan tidak terjangkau, tetapi juga digambarkan rendah sampai ke tempat yang terlemah. Mengapa? Karena Yesus pernah berada di posisi yang terlemah dan dicobai meski tidak berbuat dosa. Pembacaan Alkitab ini memperlihatkan keunikan itu. Satu sisi gambaran Yesus, dia adalah yang tertinggi yang tidak dapat dijangkau manusia. Dan di sisi yang lain, gambaran Yesus di tempat yang lemah, di mana manusia sering berada di tempat itu, yaitu tempat di mana pencobaan kerap datang menghampiri. Dan Yesus tetap berada di tempat yang lemah itu karena Yesus pernah ada di situ. Keluargaku yang terkasih, bukankah penggambaran sosok Yesus ini mengingatkan kita bahwa Allah berada di tempat yang tertinggi, tetapi Ia juga berada di tempat yang terendah. Berarti Allah menjadi tempat bagi semua orang. Tidak hanya bagi mereka yang dapat sujud menyembah kepadanya dalam kenyamanan, keberhasilan, kebahagiaan, keceriaan, tetapi juga menjadi tempat bagi mereka untuk dapat sujud menyembah dalam kesukaran, kesulitan, sakit, duka, sedih. Mengikuti ayat 16 yang mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Artinya, tahta itu adalah tahta kasih karunia. Tahta itu bukan barang mewah yang seolah bisa membangkitkan malu bagi mereka yang tidak berdaya, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang papa, bagi mereka yang lemah untuk masuk ke dalam tahta itu. Tahta itu juga bukan kelusuhan semata yang seolah mengundang kejijikan bagi mereka yang berada dan bermewah. Tahtanya, tahta kasih karunia itu adalah kejujuran, sehingga membutuhkan keberanian untuk datang menghampiri tahta itu. Kejujuran bahwa kita, semua manusia yang hidup, pasti membutuhkan pertolongan orang lain dan pasti membutuhkan pertolongan Allah. Mungkin kita pernah mengingat Paulus pun pernah berkata, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Menjadi sebuah gambaran dimensi ruang yang dimiliki manusia
lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Tentunya dimensi Allah bisa saja melebihi semua itu. Sehingga tidak akan ada seorang pun yang keluar dari dimensi rangkulan Allah. Atau yang berada di luar dari dimensi rangkulan Allah. Oleh karena itu, datanglah ke hadiratnya, datanglah ke tahtanya dengan keberanian, dengan tidak takut untuk jujur bahwa kita membutuhkan pertolongan orang lain, kita membutuhkan pertolongannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengenal Engkau juga melalui pribadi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau Allah yang memang berada di tempat yang tinggi, tetapi Engkau juga Allah yang senantiasa berada di tempat yang terendah untuk dapat terus menyapa kami, merangkul kami di tengah kemanusiaan kami. Doa syafaat kami malam hari ini, kami berdoa untuk semua orang yang berada dalam keadaan yang berbeban berat. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa melalui kuasa kuat Roh Kudus-Mu menolong setiap orang yang sedang berbeban berat, sehingga mereka mendapatkan kekuatan, mereka dapat mendapatkan hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Kami berdoa bagi mereka yang berada dalam aktivitas keseharian, yang mungkin menjalani kehidupan dalam rutinitas seperti biasanya, tidak sedang berbeban berat, tetapi juga tidak sedang berada dalam berbagai macam kelimpahan. Kiranya dalam kehidupan keseharian mereka juga, mereka mendapatkan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus untuk menjalani hari dengan mengingat hidup yang membawa berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi mereka yang berada dalam kelimpahan, mereka yang berada dalam sukacita, mereka yang berada dalam keceriaan. Biarlah kehidupan mereka dalam keseharian pun senantiasa mengingat Allah dalam Yesus yang berkorban, yang menderita, sehingga kehidupan mereka pun memancarkan pengorbanan itu dan terus memancarkan kebaikan bagi banyak orang. Kami berdoa untuk keluarga kami, begitu juga untuk gereja-Mu. Kiranya pertolongan-Mu turun atas persekutuan gereja-Mu, GPIB Bukit Zaitun, Jakarta. Di tengah berbagai macam pergumulan gereja kami hanya menyerahkannya kepada-Mu dan memohon kasih karunia-Mu, sehingga persekutuan gereja kami terus boleh merasakan ikatan cinta kasih satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.